Puji nama Tuhan, shalom, selamat malam semuanya. Belum semangat, coba katakan sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, haleluya. Kembali lagi kita bertemu di hari ini, di malam ini, di acara kita Pray, Praise and Worship tonight. Kita mau sama-sama untuk mau sembah Tuhan. Coba pandang kanan kirinya, coba katakan kanan kirinya, mari sama-sama kita menghampiri tahta sucinya Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulainya, mari sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau memberkati setiap kegiatan kami dari pagi sampai malam hari ini Tuhan. Semua yang kami lakukan, kalau bukan karena Engkau ada di dalamnya, kami gak akan mungkin lakukan Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami rindu menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Kami rindu ya Tuhan untuk mengalami Engkau lebih dalam lagi. Ya Tuhan, mari Engkau menjamah setiap kami. Engkau menjamah hati kami. Engkau menjamah hidup kami ya Tuhan. Sehingga apapun mungkin malam hari ini yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi kehausan kami ya Tuhan, itu boleh Engkau yang memenuhi kami. Karena satu hal yang kami tahu ya Tuhan, satu hal yang kami tahu, Engkau adalah sumber kekuatan, Engkau adalah sumber pengharapan, Engkau adalah sumber segala apapun yang ada dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami rindu Engkau memeluk kami, Engkau puaskan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat pujian. Engkau hadir di bait kudus-Mu ya Tuhan. Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu membeduiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, yes, Jesus. Saat umat mencari wajah-Mu ya Tuhan, izinkan kami untuk temui Engkau ya Tuhan. Bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Tuhan. Mau dekat umatnya, mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
Berkenanlah Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Berkenanlah Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih lagi nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu kepadamu ya Tuhan. Kami haus kepadamu. Jawab setiap kami Tuhan. Kami memanggil-Mu Yesus. datang dengan segala yang ada pada kami. Tempat terindah ya Tuhan, tempat terindah yang bisa menjadi tempat pengharapan kami. Sekalipun ibu dan ayah kami meninggalkan kami, satu hal yang kami tahu, Engkau menyambut kami Tuhan. Sekalipun daging kami habis lenyap, firman-Mu yang berkata Tuhan, Engkau gunung batu kami, Engkau kepunyaan kami, dan tidak ada yang bisa menggantikan hal itu Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu.
Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu
Jesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu ya Tuhan, padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya tinggal di dalam indahnya tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemuliaan, kemenangan, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik, mari lebih lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya layak bagi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Yes Lord, kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang puaskan setiap kami, untuk hadirat-Mu yang terus ya Tuhan menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu, ketika kami sakit kami sembuh Tuhan, ketika kami sedih Engkau yang memberikan penghiburan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kalau sebentar kami memuji-Mu lebih lagi, nyatakan ya Tuhan sukacita sorgawi turun atas kami, turun dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Malam hari ini kami dipuaskan oleh sukacita sorga. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan kami siap memuji-Mu lebih lagi. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siapa yang percaya di dalam pujian penyembahan ada Tuhan di dalam, hadir di dalamnya? Amin. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan berjanji setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita minta di dalam namanya, Dia yang akan memberikannya kepada setiap kita. Mari sama-sama katakan kanan kirinya, kanan kiri kita, katakan
kepada satu sama yang lain. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya, hanya Kau milik kami di sorga Tuhan. Hey, haleluya. Jesus, we praise you Lord. Hanya Kau milik kami di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Cari yang ku ingin di bumi. Hanya Kau tak kami andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap samanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan banggaku selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan banggaku selamanya. Haleluya. Hanya Kau milik kami di surga, dan tidak ada yang mengambil itu daripada setiap kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Cara yang ku ingin di bumi. Hanya Kau. Namun yang pasti Kau tetap samanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan banggaku selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan banggaku. Sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus sumber kuatku. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber Kuatku dan banggaku sama. Mari jemaat saja katakan Yesus sumber. Yesus sumber. Yesus sumber. Yesus sumber. Kuatku dan banggaku selamanya. Selamanya. Haleluya. Engkau sumber kuat kami ya Tuhan, dan bagian kami selama-lamanya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Yang di rumah masih semangat? Coba saya mau dengar suaranya keras-keras, katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Kok kurang keras ya? Sekali lagi. Kompak ya, kalau saya bilang 1, 2, 3, 3 kali bilang haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2 dan 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan sebelah kanan kiri kita. Katakan tak terbanding kuasa Tuhan di dalam hidupmu, hidup saya dan hidup semua orang. Haleluya. Haleluya. Let's come on together, jump. Haleluya. Tak bisa kami bandingkan dan kami bayangkan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Bayang kebesaran-Mu
jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Raja atasku, oh hanya Are you ready? Come on, sing it. 1, 2, 3. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, kuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Yeay. Haleluya. Tak terbanding kuasa-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Dia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding ke siapa namanya? Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami Tuhan. Sekali lagi, hanya Engkau. Sekali lagi katakan hanya Engkau. Hanya Engkau. Tuhan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Ada Alicia Banari, ada Israel, Sandy, Abednego, dan Alfian Molek. Haleluya. Ada singer-singer dan orang-orang luar biasa. Ada Ibu Gembala, ada Ibu Magdalena, Tante Patricia, dan Ibu Merlin Banari. Haleluya. Mari sama-sama kita membanggakan. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus. 1, 2, 3. Agung dan perkasa, haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia Tuhan. Raja mulia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Saudaraku, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ini adalah suatu kisah yang benar-benar membuktikan Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ketika suatu hari saudaraku, saya mengalami perkara yang berat.
Saudaraku, jangan bosan ya mendengar kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan. Kalau saya menyebut kesaksian, bukan bermaksud untuk membanggakan diri saya. Terlalu banyak kasih setia Tuhan yang diberikan kepada saya. Tentu bukan suatu kebanggaan saudara. Karena apa? Orang yang banyak mengalami kasih setia Tuhan juga adalah orang yang menderita. Di dalam penderitaan yang sangat berat inilah Tuhan benar-benar datang sebagai penghibur dan penolong bagi saya. Saya akan bacakan Mazmur 73 buat saudaraku. Dikatakan di sini dari ayat 21 sampai 28. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Elohim, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Malam ini adalah praise and worship. Saya tidak sedang berkhotbah buat saudara. Saya ingin menyaksikan kepada saudara betapa kuatnya kuasa penyembahan. Betapa kuatnya kuasa Tuhan bekerja ketika engkau sedang mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Pernah nggak saudara mengalami sakit di mana dokter mengatakan tidak ada lagi harapan hidup? Sementara imanmu merasa bahwa kamu memiliki banyak dosa, kau tidak mengalami ketentraman, kedamaian dalam hatimu, kau mengalami intimidasi, disalahkan, dijauhkan, dianggap sesat, dianggap tidak berhasil, dianggap omong kosong iman. Makanya saya katakan saudara, kesaksian yang saya bagi kepada saudara setiap khotbah maupun setiap worship ini adalah sungguh-sungguh kesaksian yang hidup, yang mungkin saudara sedang menghadapinya, saudara mungkin sedang mengalaminya. Saya saksikan supaya saudara tahu, bukan hanya saudara yang menderita, orang-orang benar pasti mengalami di proses, dan itu membuat engkau menderita dan kesakitan. Waktu masa muda saya saudara, saya bersama suami masih proses penyesuaian. Saya seorang yang memburu Tuhan, mengejar Tuhan.
Suami saya seorang yang baik, yang menganggap yang penting baik. Gak usah tergilalah kepada Tuhan. Suami saya sering mengecap saya. Kalau dalam bahasa daerah saya dibilang saya sudah bibelon. Sudah gila karena Alkitab. Pertama saya tertekan. Saudaraku, bukan hanya suamiku. Saudara-saudariku pun menjauhiku. Mengecap. Mengatakan aku sudah sesat. Saya dibuat Tuhan mengalami seperti sendiri. Padahal saya dari keluarga besar yang terbiasa ramai. Saya terbiasa hidup bercengkerama, bersosialisasi dengan orang. Tapi ketika saya tergila-gila kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati saya. Kenapa saya mencari Tuhan? Saya melihat ketidakadilan di dunia ini. Saya melihat seakan-akan firman Tuhan itu tidak nyata. Saya ingin firman itu hidup, terbukti di dalam kehidupan saya. Ketika saya mencari Tuhan, memang benar saudara, saya sakit. Saya hampir gila. Yang luar biasa, saya mengalami sakit jantung, sakit ginjal, dan saya mengalami psikis. 4 tahun berobat di rumah sakit, ratusan juta habis. Tapi tidak ada kesembuhan. Lalu saya berpikir-pikir. Saya mulai membandingkan diri saya dengan orang lain. Kok orang lain jahat, kok sehat-sehat saja. Saya kalau ada salah, saya takutnya minta ampun. Tapi kenapa aku harus sakit? Saya berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan suami yang baik, yang takut akan Tuhan. Tapi kenyataannya kami sering berselisih paham. Membuat saya stres dan takut dalam kehidupan ini, saudaraku. Saya tidak malu menyaksikan ini. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Mungkin ketika saya masih bergumul, saya berusaha membungkus masalah saya karena saya malu. Tapi setelah Tuhan memberikan kemenangan kepada saya wajib bersaksi. Begitu juga saudara. Malam ini, jika saudara datang melihat worship night ini, mendengar khotbah ini, kesaksian ini, saya beritahu, apa kunci jalan keluar yang bisa membuat saya lepas dari masalah saya? Saya tidak memiliki sesuatu harta atau kedudukan atau keluarga yang bisa menopang saya. Saya benar-benar sendiri, saudaraku. Di dalam kesendirian inilah saya tidak bisa tidur. Berbulan-bulan saya tidak bisa tidur. Saya harus dibantu dengan obat tidur. Suatu hari saya berpikir, sampai kapan saya harus menghabiskan obat ini? Saya tidur telentang, tidak bisa tidur nyenyak. Saya terbangun. Mulai saya berpikir-pikir, ada satu suara yang berbicara di hati saya. Kenapa engkau tidak mencoba bernyanyi? Kenapa engkau tidak mencoba berdoa? Saudaraku, waktu itu saya belum sepaham dengan suami saya. Saya nyanyi, dia marah. Dia tegur saya. Mam, ini sudah malam, ini jam istirahat. Tolong kamu diam, tidur saja. Tapi kayak ada suatu desakan dari dalam hati saya. Saya pergi ke kamar mandi, saudara. Saya kunci kamar mandi. Di kamar mandi kayak ada mengintimidasi saya. Seakan-akan kayak mau ada penampakan setan. Saya diintimidasi di dalam pikiran saya. Racun-racun yang membawa saya takut melihat setan. Mulai bergidik. Mulai bulu
trauma saya bangkit. Lalu saya berteriak dari dalam, Tuhan, sengsara saya ini luar biasa. Sakit saya ini luar biasa. Nyanyi saya tidak bisa. Ke kamar mandi saya ketakutan. Apa yang saya lakukan? Tanpa sadar saya ngomong-ngomong dengan Tuhan, saudaraku. Lalu saya ke kamar ruang tamu. Di ruang tamu mulai saya lihat jendela seakan-akan ada mata setan yang mengintip saya. Dan mulai ada sesuatu kekuatan dari dalam. Coba ucapkan lagu pujian kepada Tuhan. Dari bahasa daerah terserah, dari bahasa apa terserah. Mulai panggil Tuhan. Ketika saya mencoba memanggil Yesus, Yesus, seakan-akan ada sesuatu yang menakut-nakutin saya. Seakan-akan ada orang yang mau mencekik saya, membuat saya ingin lari cepat ke kamar lagi. Tapi kayak ada kekuatan dari Tuhan mencegah saya. Lalu saya coba hafal-hafal lagu. Saya cari buku-buku nyanyian. Saya mulai nyanyi. Ketika saya menyanyi tidak bisa mengerti lagu itu lagi. Ada gerakan di hati saya. Ini yang saya sebut pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu nyata. Dia akan menasehati saudara, dia akan membimbing saudara, memimpin saudara untuk melakukan apa yang benar, apa yang ingin dikehendaki Tuhan. Dia akan taruh di hatimu. Lalu mulai saya buka. Dia tuntun saya, kalau kau tidak tahu menyanyi gampang. Bukalah kitab Mazmur. Waktu itu saudara terbukalah dari Mazmur 73 ini. Ini menggambarkan penderitaan daripada Daud, saudaraku. Dia mengatakan, hatiku pahit, persis seperti yang saya alami. Tidak ada teman untuk mengadu, tidak ada orang yang bisa menolongku saat itu. Lalu saya menangis tanpa sadar, lupa ketakutanku, lupa intimidasi setan. Saya mulai mengatakan, Tuhan, aku ini yang merasa hatiku pahit. Buah pinggangku menusuk-nusuk, aku sakit ginjal Tuhan. Aku dungu seperti hewan. Benar-benar saya merasa malam itu seperti hewan. Tidak ada artinya mau mati mau apa, enggak ada yang peduli dengan saya. Itu yang saya rasakan, saudaraku. Lalu saya mulai nangis. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, mulailah kamu menyanyi. Saya diingatkan satu lagu, saudaraku. Itu yang kita nyanyikan tadi. Hanya kau milikku di surga. Tiada lain yang ku ingini di bumi. Hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya. Saudaraku, air mata saya bercucuran. Padahal lagu ini lagu pujian. Lalu saya meloncat-loncat. Saudaraku, secara otodidak Tuhan membimbing saya untuk meloncat-loncat, menari-nari, menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan saya mengalami kebebasan. Tuhan bertata di atas puji-pujian dan sembah, saudaraku. Walaupun suaramu tidak terlalu baik, mungkin kau juga enggak hafal satu lagu pun. Tapi engkau harus tahu siapa Tuhan itu. Lalu saya katakan, aku tidak memiliki siapa lagi Tuhan. Hanya kepadamu aku bisa curhat. Lalu saya curhatkan semua kesengsaraan dan penderitaan saya. Dan saya tidak malu. Saudaraku, sama manusia sedekat apapun saudara mungkin bisa gengsi, bisa malu. Tetapi sama Tuhan kau tidak perlu malu. Karena dia tahu semua yang ada di dalam hatimu. Jadi curhatkan. Worship night ini kami lakukan untuk saudara mengerjakan curhat kepada Tuhan. Tidak ada lagi alasanmu. Saudara tinggal meniru,
mengikuti apa yang kami lakukan. Saudara boleh berteriak, saudara boleh meloncat-loncat, saudara boleh menangis-nangis kepada Tuhan. Engkau tidak perlu malu, tidak perlu gengsi. Saudaraku, jika engkau sedang mengalami kesengsaraan yang begitu memahitkan hidupmu, Tuhan sedang membawamu kepada satu pengertian. Bahwa tidak ada milik yang abadi di dunia ini yang bisa kau miliki selain cinta Tuhan. Selain kasih Tuhan. Dan itu yang membuat saya selalu menangis walaupun lagu puji-pujian hanya kau milikku. Saya katakan itu begitu meresap di hati saya. Aku tidak memiliki siapa yang bisa mengasihi aku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Saya dalam satu lagu itu bisa kadang 1 jam saya nyanyikan. Hanya itu saudaraku. Dari situlah saya belajar menyembah. Saudaraku, bila engkau memiliki masalah dalam kehidupanmu, terserah apapun itu masalah. Masalah penyakit, saya berani garansi. Kalau kau berani dengan iman, seperti yang saya lakukan tadi dan juga banyak orang percaya yang lakukan. Dalam keadaan sakit ginjal, sakit jantung, psikis, banyak masalah, masalah keuangan, masalah rumah tangga. Apapun masalahmu, biarlah engkau tergila-gila kepada Tuhan. Buru Tuhan itu. Kau harus menjadi pemburu Tuhan. Menyembahlah kepada Tuhan. Dia pasti datang melawatmu. Saya sering melakukannya. Dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Saya kayak orang gila, meloncat-loncat. Awal-awalnya ketakutan, lama-lama terbiasa. Tidur saya hampir hanya 4 jam 1 hari di waktu itu saudaraku. Karena saya suka menyembah. Saudaraku tidak akan bosan. Mau keluar dari jalan, dari masalahmu. Tidak ada yang tidak dilawat Tuhan ketika Yesus datang di bumi. Semua orang sakit, orang bermasalah, orang yang terikat setan, semua disembuhkan oleh Tuhan oleh belas kasihan. Tapi syaratnya orang itu harus datang kepada Tuhan. Datanglah engkau malam ini. Setiap malam praktekkan doa semalaman ini. Yaitu pray, praise and worship. Saya nanti mulai berkata-kata. Jadi saudara tonton ini terus. Saudara akan belajar. Saudara pasti keluar dari masalahmu. Engkau akan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau tidak takut lagi. Sekalipun engkau sedang mengalami masalah. Badai pandemik yang menimpa usahamu. Menimpa kesehatanmu. Merusak banyak hal. Tetapi Tuhan itu adalah bagian hidupmu. Yang menjamin engkau ada damai sejahtera. Selamat menyembah. Lakukanlah bermazmur. Praktekkan. Jika saudara sudah praktekkan, saudara mengalami terobosan. Saudara bagikan pray, praise and worship ini kepada banyak orang. Supaya ditonton orang. Supaya orang latihan. Dan tonton melalui YouTube. Saudara like, saudara subscribe kalau belum. Saudara bunyikan lonceng kalau belum. Bagikan kepada banyak orang. Sesungguhnya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tapi kadang banyak orang tidak menemukan jalan itu. Atau sudah ditemukan tapi malas. Banyak orang yang terlalu sibuk berteologia tapi lupa mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga dia tidak mengalami. Mulai orang mengandalkan pikirannya, menyampaikan. Tapi saya katakan, saya capek berdebat-debat. Saya lebih suka membuktikan. Buktikan firman itu hidup. Hidupilah firman itu. Sampai jumpa di pray, praise and worship Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan?
Puji nama Tuhan. Kita seperti yang di Ibu Gembala tadi bilang, kita mau sama-sama angkat pujian ini Bapak Ibu. Yuk semua yang duduk, angkat ayo bangkit berdiri. Kita mau nyatain ke seluruh orang-orang yang di sekitar kita, bahkan ke dalam diri kita. Kita mau nyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi yang milik kita di surga, di bumi ini cuma Tuhan. Coba katakan kanan kirinya, milikmu dan milik saya hanya Tuhan seorang. Milikmu dan milik saya hanya Tuhan seorang. Haleluya. Tidak ada yang lain. Amin. Hanya Engkau milik kami di surga ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan panjangku selamanya, selamanya. Sama-sama kita akan menyadarinya, Pak. Haleluya. Hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama. Mari dengan iman nyatakan, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan panjangku sama. Katakan Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan panjangku sama. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan panjangku. Sekali lagi, sama-sama kita katakan, Yesus sumber kuat. Ini pernyataan iman kami ya Tuhan. Haleluya. Yesus sumber kuatku. Mari sama-sama kita melompat. Yesus sumberku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan panjangku. Sekali lagi dengan iman. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan panjangku selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu di hari Jumat depan. Saudaraku, tadi firman Tuhan itu mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku hilang lenyap, Yes. tapi Tuhan adalah bagianku selamanya. Saudaraku, akhirnya saya mengalami kesembuhan total dari sakit jantung, sakit ginjal, dari psikis saudaraku. Tuhan memulihkan saya dari banyak masalah keuangan. Tuhan benar-benar memberikan pertolongan. Dia betul-betul ada dan hidup. Tapi carilah Tuhan selagi ada waktunya. Oleh karena itu, saudara yang menonton YouTube ini,
Di rumah bila engkau sedang memiliki masalah, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa dan bernubuat buat saudara. Sesuai dengan apa yang dikasih Tuhan penglihatan kepada saya. Kiara lama syik, lama syik. Kiara lama syik. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, saya diperlihatkan Tuhan, seorang di antara saudara yang menonton YouTube di rumah, engkau diberikan racun oleh seseorang di dalam minumanmu, guna-guna. Tuhan sudah berjanji racun maut tidak bisa membinasakan engkau. Datanglah menyembah kepada Tuhan, maka guna-guna itu akan lepas. Yesus sudah menjamin dengan pasti, di dalam Dia ada kuasa untuk menghancurkan musuh. Tuhan sudah menang atas iblis. Jika engkau percaya, usir dia, mendekatlah kepada Tuhan. Dia akan menyembuhkanmu. Saya melihat di alam roh ada orang-orang, beberapa orang yang dibebaskan dari roh guna-guna. Saya melihat seperti uap yang hitam keluar ke udara. Aku melihat malaikat Tuhan di udara memerintahkan dan mendatangkan api untuk membakar roh-roh jahat yang mengikatmu di alam perdukunan. Percaya, Tuhan mau. Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupanmu hanya untuk satu hal, supaya engkau mengenal siapa yang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang maha tinggi dan maha kuasa, agar engkau mengenal Dia yang mengasihimu, yang telah memberikan nyawanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya melihat lagi, ada beberapa usaha dari orang, seperti kapal yang sudah miring, mau kandas. Tuhan mengatakan, carilah aku selagi masih ada waktu. Mendekatlah kepada Tuhan. Asal ku jamah jumbai, jubahnya saja. Saudara harus mengejar, memburu Tuhan itu, maka engkau akan diselamatkan. Saya melihat juga orang yang sakit kanker, seperti wanita yang pendarahan, engkau akan disembuhkan. Imani, katakan aku sembuh. Aku sembuh, katakan. Saya lihat juga orang yang sedang bergumul dengan mata kuliahnya, dia merasa terlalu bodoh, tumpul otaknya. Tuhan berjanji, Dialah sumber segala pengetahuan, kecerdasan dan kepandaian. Dia akan memberimu kecerdasan. Tuhan jamah. Dimanapun YouTube ini Tuhan ditonton, video ini ditonton, kuasamu saat ini bekerja. Malaikat-malaikatmu melepaskan anak-anak Tuhan yang rindu kau selamatkan. Kiara lama-lama syiki. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan, untuk lawatan, untuk keselamatan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mujizatmu terjadi, mujizatmu terjadi. Saya melihat awan-awan berarak. Ada malaikat-malaikat berbaris, bersujud seperti dari surga ke bumi. Itulah yang terjadi jika anak-anak Tuhan mau membayar harga untuk mendekat kepadanya. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang menyambutmu.
membawa rohmu, mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih. Mari semua jemaat Tuhan angkat tanganmu, bilang terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu, untuk hadiratmu, untuk para malaikat yang datang melayani kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memeteraikan semua kemenangan yang kau capai pada malam ini. Tuhan memberimu damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Hari ini, besok, sampai Yesus datang kedua kalinya di awan-awan permai untuk menjemput semua para salehnya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita lagu terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nyanyikan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat malam, sampai jumpa di minggu depan hari Jumat malam. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Christ Bride Ministry CBM Channel. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.